Halo pemirsa, selamat datang kembali di program Narasi Ibu Kota. Saya, Vivi Oktaviana, senang sekali bisa kembali menemani Anda dengan berbagai cerita inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Hari ini, kami akan mengajak Anda melihat sisi lain dari Jakarta, bukan tentang kemacetan atau gedung tinggi, tetapi tentang sebuah kafe kecil yang menyuarakan makna besar. Namanya Kafe Sunyi, tempat di mana keheningan menjadi bentuk komunikasi yang penuh arti dan ruang bagi kesetaraan tumbuh secara nyata. Bagas, rekan kami, sudah siap menelusuri kisahnya langsung di sana, merasakan pengalaman dan membawakan cerita untuk Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Narasi Ibu Kota, karena setiap sudut Jakarta selalu punya kisah yang patut untuk didengar. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, tempat jutaan cerita bertemu dan berpencar di setiap sudut jalan. Di balik hiruk-pikuknya, selalu ada ruangan kecil penuh makna, di mana kehangatan dan keberanian itu tumbuh. Dan hari ini, saya Bagas akan membawa Anda ke salah satunya, sebuah kafe yang diberi nama Sunyi. Tempat teman-teman tunarungu berkarya, melayani, dan berbicara lewat rasa. Yuk kita lihat bersama cerita inspiratif di balik secangkir kopi ini. Suasana di dalam kafe Sunyi terasa hangat dan bersahaja. Setiap sudutnya dirancang sederhana namun nyaman, menghadirkan ketenangan di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Nah, sobat ibu kota, di sini tuh yang paling menarik ada panduan bahasa isyarat, yaitu berbentuk papan yang dimana papan ini berguna untuk kita berkomunikasi secara sederhana dengan para pelayan-pelayan di sini. Pengunjung dapat memesan kopi, makanan ringan, atau teh hangat sambil belajar bahasa isyarat sederhana. Nah, sobat ibu kota, menu-menu yang tadi saya sudah pesan baru banget datang nih. Rasanya sangat enak dan harga-harganya itu affordable. Apalagi untuk kalian, teman-teman muda, pasti sangat suka dan ingin berlama-lama di tempat ini. Di balik makanan yang lezat dan kopi yang aromanya menggugah selera, ada semangat luar biasa dari para pelayan dan barista di sini. Meski di tengah keterbatasan untuk mendengar maupun berbicara, saya pun jadi penasaran, siapa sosok di balik ide mendirikan kafe ini? Bagaimana sih awal mulanya hingga tempat ini bisa menjadi ruang yang bukan hanya menyajikan kopi, tapi juga menjadi jembatan antara dunia sunyi dan dunia ramai seperti Jakarta. Jadi sebetulnya Sunyi ini berdiri bertiga nih bareng aku sama teman-teman aku. Nah, kita tuh pertama ngelihat kenapa sih sebetulnya teman-teman disabilitas tuh masih belum dilihat lah dari pemerintahan, dari masyarakat pada umumnya. Nah, makanya kita coba ngedevelop gimana sih caranya biar mereka tuh nggak cuma kita bantu sekali doang, tapi mereka bisa sustainable juga. Nah, akhirnya kita develop Sunyi. Baik. Nah, kalau motivasi dari kakak sendiri ini, apa sih yang menghadirkan ruang kerja untuk teman-teman tuli kerja di sini, Kak? Sebetulnya kalau dari aku, itu ada pengalaman pribadi juga. Aku ngelihat temen aku itu tuh ada yang tumbuh di saat ibunya dia itu tuli. Nah, dia itu bahkan nggak bisa bareng sama ibunya karena ibunya ini nggak dapat pekerjaan. Nah, dari situ aku coba ngelihat gimana sih teman-teman tuli ini tuh bisa dikasih kesempatan juga untuk bekerja supaya mereka tuh bisa setara juga dari yang ibu-ibu tadi itu bisa bareng sama anaknya juga. Nah, dari situlah. Dan untuk pertanyaan yang ketiga nih, Kak, selama perjalanan membangun dan menjalankan Kafe Sunyi ini pasti banyak ceritanya ya. Kayak momen yang paling berkesan dari membangun Kafe Sunyi ini apa aja ya, Kak? Sebetulnya sih kalau momen-momen tuh lumayan banyak. Cuman kalau misalkan aku ngeliat sekarang itu tuh ada perusahaan-perusahaan yang udah mulai terjun juga ngelihat kalau misalkan teman-teman disabilitas tuh mampu juga. Dan itu yang emang dari misi kita, dari visi kita dari awal itu tuh pengen supaya nggak cuma kita doang yang ngeberi kesempatan, tapi perusahaan-perusahaan lain juga bisa ngasih kesempatan yang sama kayak gitu. Pernah nggak sih, Kak, untuk ada orang yang mempertanyakan konsep Kafe Sunyi ini? Misalnya kayak mengira kalau kakak ini mendirikan Kafe Sunyi ini cuma strategi marketing aja. Sebetulnya kalau kita mungkin kalau kita tuh nggak mau cuma ngomong doang secara besar-besaran, tapi emang kita nunjukin aja sih. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat juga dari seluruh social media marketing kita, dari seluruh media marketing kita, itu tuh semuanya kita fokusin ke teman-teman disabilitasnya aja. Jadi dari owner, dari para co-founder, founder itu tuh nggak pernah muncul ke publik juga. Karena emang
kita ngebuat ini itu adalah untuk mereka, kayak gitu sih. Tadi pas pesan makanan atau minuman, sempat coba pakai bahasa isyarat nggak? Sempat coba pakai bahasa isyarat karena tadi kan emang di kasirnya juga dikasih tahu ya, karena ada beberapa sign gitu kayak oh ini tuh huruf-huruf bahasa isyarat dan gimana cara mesennya. Contohnya kayak gini tuh artinya saya mau mesen tuh gini gitu. Gitu sih. Jadi yang jadi experience baru gitu sih. Oke. Terus menurut kakak, apa sih kesan yang paling melekat setelah berkunjung ke sini? Kesana sih karena emang terbilangnya baru ya, nemu suasana kayak gini di tengah kota Jakarta, apalagi di hiruk pikuknya keramaian kota Jakarta. Terus kita disuguhin di tempat yang apa ya, tenang dan sunyi gitu, di tengah keramaian kota Jakarta. Jadi kayak nuansa baru gitu, antara keheningan sama keramaian tuh dijadiin satu gitu, dicombine gitu. Hari ini saya merasakan sendiri bagaimana Cafe Sunyi menghadirkan kehangatan di tengah kebisuan. Suasana kafe yang sederhana namun pelayanan tulus dari teman-teman tunarungu dan secangkir kopi hangat menjadi pengingat bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk terus berkarya dan menginspirasi. Itu dia teman-teman serba-serbi di Cafe Sunyi ini yang bertepatnya itu ada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Semoga di Indonesia Raya ini makin banyak kafe-kafe yang menginspirasi seperti Cafe Sunyi ini. Saya Bagas Tazaka, kembali ke studio. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telah isi bumi hanya untukmu. Dari kisah Cafe Sunyi, kita belajar bahwa setiap individu, apapun latar belakang dan keterbatasannya, memiliki potensi yang luar biasa. Cafe ini mengajarkan kita untuk membuka mata, telinga, dan hati terhadap keberagaman. Jangan pernah menilai kemampuan hanya dari apa yang tampak di permukaan. Mari kita belajar untuk mendengar, bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Saya, Vivi Oktaviona, pamit undur diri. Sampai jumpa di narasi ibu kota berikutnya. Terima kasih.